وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Fatwanya. Nah, di dalam memberikan jawaban dan penjelasan kepada anggota Muhammadiyah yang tadi akan menikahi perempuan LDI itu, Majelis Tarjih memberikan penjelasan baik secara historis maupun pandangan-pandangan yang pernah dimiliki oleh LDI. LDI sebenarnya nama pertamanya bukan LDI. Jadi ketika pertama kali didirikan sebagai sebuah jamaah atau sebagai sebuah kelompok yang mengkaji agama, itu namanya waktu pertama kali namanya Darul Hadis. Ya. Didirikan oleh seorang tokoh pendirinya, yaitu namanya Nur Hasan Ubaidah. Ada tambahan lubis di bawahnya padahal dia bukan dari Batak, tapi asli dari Kediri. Nah, waktu bernama Darul Hadis ini pandangan-pandangannya, pandangan-pandangan keagamaan Darul Hadis ini memang sangat, ya katakanlah eksklusif, ya eksklusif, tertutup, hampir tidak ada komunikasi dengan pihak lain. Ya. Kalaupun ada komunikasi dengan pihak lain, misalnya mungkin sesama saudara atau sesama keluarga, ya masih ada komunikasi, tapi tidak nyinggung-nyinggung agama, dan mereka tidak mau berjabat tangan dan sebagainya, karena saya di Jawa Timur juga ada keluarga yang waktu itu dari kalangan Darul Hadis. Nah, waktu itu ajaran-ajaran pokok Darul Hadis itu dalam kitab yang mereka pegangi dan mungkin pandangan-pandangan yang mereka pegangi dalam jamaah yang bersifat khusus tadi, setidaknya ada 14 poin yang diidentifikasi oleh Majelis Tarjih. Tapi ini kan kemudian berkembang, ya. Jadi waktu itu awal-awalnya ketika bernama Darul Hadis itu cukup meresahkan karena eksklusivisme dan ketertutupan mereka, dan menganggap kelompok di luar kelompoknya adalah kafir, bahkan najis. Nah, karena meresahkan, maka Darul Hadis berdasarkan keputusan Kejaksaan Agung, ya, atau diawali dulu oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur waktu itu, Darul Hadis ini dinyatakan dilarang, Nah, karena dinyatakan dilarang, otomatis kan dia tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Kemudian karena mereka tetap ingin bergerak, ingin ya melaksanakan aktivitasnya, maka merubah nama dari Darul Hadis menjadi Islam Jamaah. Islam Jamaah. Ketika berubah nama menjadi Islam Jamaah pun masih tetap pendiriannya, ya. Di antaranya itu tadi, menganggap kelompok di luar golongannya adalah kafir, bahkan najis, meskipun itu keluarga sendiri termasuk orang tuanya. Tadi disebutkan ada 14 poin yang diidentifikasi oleh Majelis Tarjih, ya. Itu yang pertama, ya, kelompok di luar golongannya adalah kafir dan najis. Kalau ada orang di luar kelompok mereka melakukan sholat di masjid mereka, maka bekas tempat sholatnya dicuci, masjidnya dibersihkan karena dianggap najis.
Itu yang paling tidak adalah pandangannya dulu. Kalau sekarang nggak tahu apakah sudah berubah atau betul. Katanya sudah merubah diri. Tapi benar-benar merubah diri apa tidak, wallahu alam, belum tahu. Yang ketiga, wajib taat kepada amir atau imam mereka saja. Kemudian mati dalam keadaan belum berbaiat kepada amir atau imam Islam jamaah, kalau sekarang LDI, berarti mata fi jahiliyah. Mati dalam keadaan jahiliyah. Berarti ya, seperti mati dalam keadaan kafir itu ya. Yang keempat, yang kelima, Al-Quran hadis yang boleh diterima hanya yang mangkul atau yang dikutip langsung dari mulut amir atau imam mereka. Kalau ada naskah-naskah keagamaan yang lain, tidak wajib diikuti, bahkan haram untuk diikuti. Jadi yang boleh diikuti hanya yang mangkul. Mangkul itu dari nakola yang kilu, memindah atau mengutip. Maka ada istilah dalil nakli, itu berarti dalil kutipan. Dalil mengutip kepada nas-nas Quran dan hadis disebut dalil nakli. Kalau dalil berdasarkan pikiran namanya dalil akli. Nah, yang keenam, haram mengaji Quran hadis kecuali kepada amir atau imam mereka. Ya, terutama imam yang utama, amir yang utama waktu itu ya Nur Hasan Ubaidah Lubis itu. Tapi bisa ke imam-imam di bawahnya. Dosa bisa ditebus oleh sang amir atau imam. Jadi kalau seseorang melakukan dosa bisa minta kepada amir atau imam untuk menebus dosa, menghilangkan dosa. Jadi tebusannya ditentukan oleh imam atau amir tersebut. Kemudian yang berikutnya, harus rajin membayar infak, sedekah, zakat kepada imam atau amir mereka. Selain kepada imam atau amir diharamkan. Harta, zakat, infak, sedekah diberikan kepada amir itu haram ditanyakan catatannya atau penggunaannya. Jadi kalau kita memberikan sedekah kepada imam, amir itu ya sudah serahkan saja, ikhlas. Gak usah tanya-tanya itu untuk apa gitu. Jadi nggak perlu ada pembukuan, nggak perlu ada. Dan itu bukan korupsi kalau disalahgunakan oleh amirnya. Menurut pandangan mereka ya. Haram membagikan daging kurban, zakat fitrah kepada orang di luar golongannya. Termasuk orang Islam tapi luar golongannya nggak boleh juga. Harus hanya golongannya saja. Haram sholat di belakang imam yang bukan dari kelompok mereka. Tidak sah ya. Jadi harus kalau mereka terpaksa sholat berjamaah dengan kelompok lain, bermakmum kepada imam kelompok lain, harus diulang sholatnya karena tidak sah. Kemudian haram menikahi orang luar kelompoknya. Padahal tadi salah satu anggota Muhammadiyah kita akan menikahi kelompok LDI itu. Nah ini yang lain, ada poin lagi. Perempuan LDI kalau mau bertemu atau bertamu dan bertemu dengan orang lain yang bukan kelompoknya, dia harus memilih waktu haid atau waktu dalam keadaan kotor. Jadi kalau dalam keadaan suci nggak boleh itu ketemu dengan orang lain. Dalam keadaan kotor baru boleh. Kalau ada orang di luar kelompoknya bertamu ke rumah mereka, maka bekas tempat duduknya harus dicuci karena dianggap najis. Nah, itulah pandangan-pandangan yang dimiliki oleh waktu itu Darul Hadis, kemudian menjadi Islam Jamaah. Setelah Islam Jamaah kemudian juga dilarang di dalam keputusan Kejaksaan Agung. Kalau tadi yang pertama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, karena memang berkembang awalnya di daerah Kediri, Jawa Timur.
kemudian ditingkatkan keputusannya oleh Jaksa Agung ketika berubah menjadi Islam Jamaah. Nah, tetapi waktu itu pemerintah Orde Baru yang mungkin dikendalikan oleh Golkar, golongan karya, ingin melakukan pembinaan ya kepada jamaah Islam Jamaah ini ya, ingin melakukan pembinaan di satu sisi, tapi di sisi lain mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk menambah pendukung Golkar, kira-kira begitu waktu itu ya. Maka kemudian Islam Jamaah itu berubah namanya Lemkari, Lembaga Karyawan Dakwah Islam, Lemkari. Ternyata ada Lemkari yang lain ya, Lembaga Karate Indonesia. Tapi bukan yang lembaga karate. Lemkari di sini Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Nah, waktu itu di bawah binaan Golkar ya. Nah, yaitu oleh Golkar ya dimanfaatkan untuk menambah pendukung konstituen. Kalau pembinaan keagamaannya ya nggak tahu. Tapi yang jelas waktu itu berubah menjadi Lemkari. Kemudian dalam permusyawaratan berikutnya, permusyawatan Lemkari, mungkin karena ada nama Lemkari yang lain ternyata, maka dirubahlah menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ini mulai tahun 90 sampai sekarang. Nah, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih ini juga merujuk kepada pandangan Majelis Ulama. Jadi Majelis Ulama pada Rakernas MUI 2007 menetapkan kriteria aliran-aliran yang dianggap sesat atau menyimpang ya. Jadi ada 10 kriteria aliran yang sesat menurut MUI dan ini dirujuk oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama, apabila aliran itu memiliki pemahaman mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Termasuk di dalam mengingkari rukun Islam dan rukun iman, nanti kan yang kedua itu tentang Ahmadiyah. Itu kan salah satu rukun iman kepada Rasul ada masalah di situ. Iman kepada Rasul, Al-Quran dan Sunnah, dan kita pahami oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah termasuk Muhammadiyah, Rasul terakhir itu ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada kelompok-kelompok yang memahami, meyakini adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad, ya, itu termasuk bagian dari mengingkari atau menyimpang dari rukun iman, rukun Islam. Yang kedua, meyakini mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i Quran Sunnah. Ya. Berarti meyakini adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad juga termasuk sama itu ya, masuk di situ. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran masuk di situ juga. Mengingkari keotentikan atau kebenaran Al-Quran. Nah, kalau ini jelas siapa saja ya. Melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Bahkan sampai penafsirannya bukan menguatkan keimanan dan mengamalkan Al-Quran, justru mengaburkan pemahaman terhadap Al-Quran. Itu sekarang banyak terjadi seperti itu. Karena menafsirkan Al-Quran dengan semaunya sendiri ya. Bukan dengan kaidah-kaidah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat dan para tabi'in ya, yang sudah memiliki kaidah-kaidah yang begitu rupa dari tahun ke tahun sampai sekarang ini. Sehingga bagaimana tafsir Al-Quran itu adalah menguatkan seorang muslim memahami, menghayati sekaligus mengamalkan isi Al-Quran. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin untuk LDII tidak sampai di situ, tapi tadi ya, memahami Quran Sunnah hanya yang mangkul, jadi hanya yang keluar dari mulut atau tulisan kitab yang ditulis oleh para imam atau amir mereka. Melecehkan dan merendahkan para nabi dan rasul. Ini mungkin ada aliran-aliran yang lain, aliran tertentu yang merendahkan para nabi dan rasul. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, ya, itu seperti yang tadi nanti ada, terutama adalah pemahaman yang mirip-mirip dengan Ahmadiyah. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dan yang ke-10 adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang kuat. Itu adalah 10 kriteria. Nah, dalam LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang dulunya Darul Hadis, Islam Jamaah dan sebagainya itu memang ada poin-poin pandangan mereka yang masuk dalam 10 kriteria aliran sesat itu, ya, tentang rukun iman, tentang terutama mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i dan sebagainya, itu ya, menganggap orang lain najis dan sebagainya. Tapi tahun 2007 LDII melakukan rakernas yang ingin merubah pandangannya, ingin merubah diri, ingin membuka diri terhadap kelompok lain. Jadi mereka mengatakan istilahnya dengan paradigma baru. Kami memiliki paradigma baru. Jadi 2007 mereka ingin menerapkan paradigma baru, yaitu melakukan taswiyatul manhaj, meluruskan manhaj, wa tansyikul harakah, dan juga menguatkan gerakan. Dengan paradigma baru, mereka mengatakan kami tidak lagi mengkafirkan sesama muslim di luar kelompoknya. Maka kalau itu yang memang betul menjadi pendirian mereka, seandainya mereka betul-betul merubah dengan paradigma baru, keluar dari eksklusivisme, mereka betul-betul ingin bersama dengan umat Islam yang lain, maka pandangan Muhammadiyah, pandangan Majelis Tarjih, ya Muhammadiyah dan umat Islam yang lain, ya tentu ingin ikut membuka diri untuk bisa bergaul, bermuamalah dengan kelompok Islam manapun, termasuk dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Tetapi kalau mereka tetap berpegang pada 14 poin yang tadi sudah saya sebutkan, monggo nanti bisa dibuka di fatwatarjih.or.id, ya. Ya, otomatis yang dilakukan oleh Muhammadiyah, kita melakukan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tugas kita ini kan kepada sesama muslim melakukan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada kebenaran. Jadi kalau ada kelompok lain yang tanda-tanda penyimpangannya ada, ya kita tidak usah mengklaim, menyudutkan, menuduh kelompok Anda sesat, kelompok Anda ini, tetapi yang dilakukan adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita memperingatkan, kita memberikan masukan agar kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Quran Sunnah, bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesama orang yang beriman, orang muslim, kalau disebut mukminun berarti muslimun juga, gitu.
karena dasarnya keimanan orang-orang mukmin adalah ajaran Islam. Nah, innamal mu'minuna ikhwah, sama mukmin itu bersaudara. Nah, kalau sudah bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka bangunlah islah, perdamaian, perbaikan hubungan. Wattaqullah, dan kemudian bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun. Nah, itu dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Ini pandangan Muhammadiyah seperti itu. Jadi meskipun mereka memiliki 14 poin ajaran yang eksklusif, menganggap orang lain di luar kelompoknya adalah kafir, kalau ternyata mereka sudah berubah, betul-betul berubah dengan paradigma baru yang mereka katakan, ya kita pun siap untuk bermuamalah dengan mereka dengan baik, dengan prinsip watawasau bil haq watawasau bis sabr. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai